Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabib Rizky Agilian dengan nomor NIM 24111774130. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 yang akan membahas video tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk materi yang pertama yaitu bagaimana Pancasila membentuk nilai-nilai dan kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizik Immanuel Naufal Firdaus dengan NIM 24111774077. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ini tanpa kita sadari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari lingkungan terdekat kita seperti lingkungan pendidikan. Implementasi dalam pendidikan salah satunya adalah menghargai setiap orang yang berbeda dengan kita sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam jenis suku, agama, ras, dan kebudayaan yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia. Kita pun patutnya bangga dengan hal itu karena bangsa kita memiliki kemajemukan yang menjadi salah satu ciri khas bagi bangsa kita. Melalui kemajemukan ini, patutnya kita bangga dan saling menjaga segala potensi yang dapat merusak kemajemukan bangsa kita. Dengan menerapkan sila ketiga Pancasila, karakter bangsa kita dapat tercermin, yaitu dengan menghargai segala kemajemukan yang ada. Persatuan Indonesia ini tidak hanya dimaknai dengan menghargai secara kata-kata, tetapi juga melalui tindakan-tindakan nyata yang membuat persatuan ini semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita ada perayaan hari besar suatu keagamaan, masyarakat yang tidak akan merayakan tetap akan membantu menjaga hari keagamaan masyarakat yang merayakan agar berjalan dengan khidmat dan tidak ada gangguan apapun. Rasa toleransi pun sudah dipupuk lama dalam lingkungan masyarakat yang berbagai rupa. Hal ini erat kaitannya dengan penerapan sila pertama Pancasila, yakni menghormati kepercayaan sesama kita, membina kerukunan hidup antar umat beragama, tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama, menghargai setiap agama yang berbeda cara ibadah, dan tidak membeda-bedakan agama, serta masih banyak lagi penerapannya. Sila pertama ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Namun terkadang masih banyak oknum-oknum tertentu yang secara sengaja membuat persatuan dan keragaman umat beragama di Indonesia ini secara menjadi terpecah belah, sehingga peristiwa ini membuat pandangan tertentu bagi masyarakat Indonesia agar senantiasa terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tidak hanya secara ucapan saja yang terdengar, namun juga tindakan dan perilaku yang terwujud di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini juga membuktikan pula bahwa implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter bangsa dalam sepenuhnya tertanam dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Implementasi ini seharusnya bisa ditanamkan sejak dini, berbarengan dengan upaya membangun dan mewujudkan karakter yang berkualitas. Pancasila, yakni sebagai karakter bangsa, adalah sesuatu yang harus dicapai dalam pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan Pancasila, di mana Pancasila merupakan tiang utama dalam kehidupan bernegara yang ada di Indonesia. Pancasila dari dahulu sudah dijadikan sebagai pedoman bernegara dan menjadi salah satunya pedoman yang kita pegang di kehidupan sehari-hari. Pancasila ini adalah karakter khas dari bangsa Indonesia karena Pancasila ini memberikan warna atau corak sebagai identitas atau karakter bangsa. Contoh-contohnya yakni ada dua, gotong royong serta musyawarah. Musyawarah ini juga sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat yang dimana musyawarah juga terdapat dalam sila Pancasila. Dalam kehidupan, musyawarah digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan menghadirkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu dalam keseharian masyarakat Indonesia, gotong royong dan musyawarah bukanlah suatu hal yang baru, namun sudah menjadi kewajiban dari masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia bahkan selalu rutin melaksanakan dua hal tersebut. Dalam hal gotong royong, mereka biasanya menyambut hari kemerdekaan Indonesia dengan melakukan gotong royong. Baik dengan bergotong royong maupun bermusyawarah. Terima kasih. Untuk materi 3 yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mendukung upaya pencapaian SDGs yang berfokus pada pengurangan ketimpangan yang akan dijelaskan rekan saya yaitu Mutiara Anur Rahman Yasara dengan NIM 24111774076. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan ketimpangan dalam diskriminatif pendidikan yang mengacu pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki beberapa nilai-nilai universal yang meliputi persatuan, kesatuan, dan keadilan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama secara adil, tidak ada kelompok tertentu yang dirugikan atau diperlakukan secara negatif dalam mendapatkan akses pendidikan. Lalu ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang setara, yaitu baik yang tinggal di kota maupun desa, yang kaya maupun miskin, semua berhak mendapatkan kemajuan yang sama dan ikut serta dalam pembangunan negara. Di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan bahwa pentingnya kemusyawaratan yang melibatkan semua pihak termasuk masyarakat-masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif, serta aspirasi dari semua kalangan, terutama mereka yang selama ini tersingkirkan atau belum terjamah dalam sektor pendidikan, seperti para masyarakat yang di tempat terpencil ataupun masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh jenjang pendidikan. Yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa akses pendidikan harus merata dan tidak diskriminatif. Yang berarti, tenaga pendidikan serta siswa harus benar-benar menerapkan hal tersebut pada kegiatan belajar mengajar agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif. Untuk materi ketiga yaitu berfokus pada komunitas yang berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rehan Nabila Fairuzalfa dengan NIM 241177105. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut SDGs, terutama dalam hal membangun komunitas yang berkelanjutan. Terdapat beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat mendukung aspek SDGs dengan cara berikut. Yang pertama, terdapat dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan pentingnya kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan toleransi antar umat beragama, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini relevan dengan tujuan SDGs yang berkaitan dengan mengakhiri kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Karena kehidupan yang harmonis akan menciptakan komunitas yang inklusif dan adil. Kemudian yang kedua, terdapat dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa diskriminasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini sejalan dengan tujuan SDGs yang berkaitan dengan kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga terdapat dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini sejalan dengan SDGs yang mengutamakan mengurangi ketimpangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat terdapat dalam sila keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan pentingnya proses demokrasi yang transparan, partisipatif dan berbasis pada musyawarah untuk mufakat. Ini sangat penting untuk mencapai tujuan SDGs yang berkaitan dengan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nilai ini langsung mendukung tujuan SDGs yang berkaitan dengan mengurangi ketimpangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi keempat yaitu berfokus kepada konsumsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Angelita Kurniawati dengan NIM 24111777016. Waktu dan tempat dipersilakan. Penerapan nilai Pancasila dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, nilai ketuhanan. Menginterpretasikan prinsip spiritual dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan demi kesejahteraan bersama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam memilih produk yang ramah lingkungan dan beretika. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya produk lokal yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi dalam konsumsi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, nilai persatuan. Membangun solidaritas antar masyarakat untuk saling mendukung dalam praktik konsumsi yang berkelanjutan, misalnya dengan membentuk komunitas yang mengutamakan produk ramah lingkungan dan mengurangi limbah. Yang keempat, nilai musyawarah. Mendorong dialog dan kerjasama antar berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Merumuskan kebijakan yang mendukung praktik produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Memastikan keadilan sosial dalam akses terhadap sumber daya dan produk yang berkelanjutan. Ini termasuk perlindungan terhadap Yang keempat, nilai musyawarah. Mendorong dialog dan kerjasama antar berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan yang mendukung praktik produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Memastikan keadilan sosial dalam akses terhadap sumber daya dan produk yang berkelanjutan. Ini termasuk perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan komunitas lokal dalam pasar yang lebih luas. Untuk materi kelima ataupun materi terakhir tentang berfokus pada produksi yang bertanggung jawab yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Naila Sherly Priska Laudia dengan NIM 24111777046. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada gambar di samping sudah menjelaskan bahwa gambar tersebut adalah bekerja di bawah umur. Banyak anak-anak yang memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak bekerja karena kesulitan ekonomi orang tua. Pendidikan juga penting pada masalah tersebut. Karena rendahnya pendidikan orang tua lebih memilih anaknya bekerja daripada sekolah. Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, terutama yang berkaitan dengan produksi dan bertanggung jawab. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila yang bisa mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Dan yang kedua, sila ketiga, mempromosikan kerjasama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintahan, sektor swasta untuk menciptakan sistem produksi yang berkelanjutan serta mengedukasi kepada masyarakat agar mendukung produk lokal untuk memperkuat ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.